Kepada warga Pos 62, Like, gerak. Sare, gerak. Subrek, gerak. Kalau belum subrek, kagak turun-turun di tangan. Kek. Yaudah, Mama tidur bentar ya. Iya, Ma. Dok, saya udah boleh pulang belum, Dok? Belum, Bu. Ibunya masih harus dirawat sehari lagi. Yelah, saya udah seger, Dok. Kagak usah dirawat. Iya, saya ngerti. Tapi jahitan Ibu belum sepenuhnya kering, Bu. Udah gampang. Tinggal saya jemur sembari main layangan juga langsung kering, Dok. Wah, jangan, Bu. Bahaya, Bu. Yelah, saya udah gak betah, Dok. Rebahan doang kagak ngapa-ngapain. Ya sabar, atuh. Nanti juga kalau udah kering, Ibu boleh pulang kok. Dah. Tapi kalau keluar bentaran, boleh gak, Dok? Mau ngapain? Mau nyari es obio, Dok. Udah kangen banget ini, pengen minum es obio. Nggak boleh, Bu. Ibunya harus mantang dulu. Aduh, pulang kagak boleh. Jajan es gak boleh. Bete saya, Dok. Iya, saya ngerti, Bu. Tapi kalau nanti ibunya kenapa-kenapa, saya yang kena omel. Yailah, gak asik banget. Tapi lip TikTok boleh kagak, Dok? Nah, kalau itu nggak apa-apa. Yang penting jangan berisik ya, Bu. Iya. Dah, kagak habis pikir dah gua. Di mana-mana orang kawin pengen punya keturunan, ngomong masih muda. Kalau udah tua kan repot ngurusin anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, kemana aja Tad? Baru nongol. Biasa. Saya habis liburan jauh bersama istri saya tercinta. Wih, liburan kemana tuh? Ke Jonggol, rumah orang tua istri saya. Kirain liburan ke Bali kali. Ngomong-ngomong, sedang apa Nato yang sendirian di sini? Kagak Tad, lagi nyari angin aja nih saya Tad. Tapi kalau saya lihat, tidak menunjukkan kalau sedang mencari angin, tapi seperti mencari solusi. Ada apa gerangan? Lah, kok Ustadz tahu? Gini, saya pernah kuliah jurusan psikolog. Tapi berhubung saya salah naik angkot, jadi saya malah nyasar dan tidak lulus. Buset dah. Iya nih Tad, ada kendala dikit soal rumah tangga saya. Sudah saya duga. Karena kalau saya lihat, aura wajah Nato ini seperti tertahan di titik abu-abu curut. Bahkan tidak ada aura ceria sedikit pun. Jadi kira-kira apa masalahnya? Ini soal keturunan Tad. Ternyata saya sama bini saya beda pendapat soal keturunan Tad. Langsung saja ke intinya agar saya bisa mengerti dan memahami. Bini saya kagak mau punya anak buru-buru Tad. Oh, seperti itu. Apa alasannya sehingga dia tidak mau? Katanya sih takut anak saya kelaparan karena saya belum punya penghasilan tetap. Astagfirullah. Sungguh keliru. Ingat Natoing, omongan adalah doa. Jadi tak pantas istri Natoing bilang seperti itu. Apakah kalian tidak tahu konsep rezeki? Tahu Tad, saya juga udah ngajarin, tapi tetap aja dia nggak mau. Wanita memang sulit untuk dimengerti, kecuali istri saya. Terus bagaimana ini Tad? Baiklah, kata-kata hari ini maju terus. Meski banyak petunjuk arah yang berbeda, sesungguhnya kita lebih tahu mana jalan yang benar. Maksudnya Tad? Ya, jangan sampai langkah kita terhenti hanya karena berbeda pendapat. Intinya yang sabar dan tawakal. Insya Allah berkah. Oh ya, saya lupa. Lupa apa Tad? Pinjam dulu 200, nanti saya ganti. Soalnya anak sambung saya belum bayar iuran sekolah. Yah, dialah. Nih Tad, udah nggak usah diganti. Dia jadi pahala saya aja di sono. Subhanallah, sungguh terharu. Baiklah, saya akan doakan yang terbaik untuk Natoing. Semoga Allah mengabulkan doa-doa Natoing. Amin. Amin. Terima kasih Natoing. Sama-sama Tad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berhubung bibirnya mirip gua, gimana kalau namanya Hotman Laris? Itu kan masih baik. Siapa tahu ntar kalau udah gede, bibir yang ikut gede juga kayak gua. Udah, gua aja yang namain. Berhubung bibirnya mirip gua. Gimana kalau namanya Bimo? Kan gaul tuh. Bimo, bibir molen. Kek. Kagak, jelek itu medet.
Kekota-kotaan apa kalau ngasih nama? Nih, contohnya ya, Panji, Marsan, Rojali, sama Romele. Mana ada orang kota namanya Marsan? Udah Bimo aja keren. Kayak film Serigala Terakhir. Itu mah Jarot. Udah, ngapa jadi pada berantem lu gara-gara nama doang? Lagiannya lu udah mesen baba. Dia yang mau namain ade lu. Dinamain apaan, Mbak? Mana gue tahu, subur kali namanya. Apa Jail? Terusnya kapan boleh pulang, Mbak? Dokter sih nyuruhnya besok. Tapi nyalu dari tadi kagak ngerti. Mau minta pulang aja. Udah, kalau bisa Nya di sini aja, Mbak, seumur hidup. Biar lu kagak disuruh nyuci ngepel ya. Yoi, kek. Udah jangan pada berisik lo. Ntar adek lu bangun lagi. Lo habis beli apaan, Meng? Beli pempes, Mang. Bini saya udah sibuk megang anak saya. Jadi saya ada yang jalan. Lah, emang lo kagak bisa megang anak lo, Meng? Lah, bisa, Mang. Tapi kagak bisa nyusuin. Iya juga ya. Tapi lo merasa tersiksa gak, Meng? Lah, demi anak, Mamang. Jangankan nyuci baju, nyuci piring, ke Amerika nyari seblak juga saya lakonin, Mang. Ntar lo, Meng, bini gue nelpon. Halo, kenapa, Mah? Papa, tolong. Ya Allah, tungguin, Mah. Gimana, Dok, kondisi istri saya? Sebelumnya saya minta maaf. Apakah istri Bapak sering mengalami sakit perut? Saya baru 3 bulan nikah, Dok. Jadi baru kali ini saya lihat istri saya perutnya sakit. Ada tumor jinak, Pak, pada otot rahim istri Bapak. Jadi itu yang menyebabkan sakit perut. Mudah-mudahan kita bisa angkat tumor secepatnya. Tapi istri saya masih bisa hamil kan, Dok? Kemungkinan bisa hamil hanya 10%. Bapak sering-sering berdoa aja. Karena cuma doa yang bisa merubah segalanya. Iya, Dok. Terima kasih, Dok. Kalau begitu, permisi, Dok. Tapi istri saya masih bisa hamil kan, Dok? Kemungkinan bisa hamil hanya 10%. Bapak sering-sering berdoa aja. Karena cuma doa yang bisa merubah segalanya.